لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang lain akan menyusul datang. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Maaf mengganggu tidur siang kakak-kakak. Kalau sepakat kita ngadain malam nggak Papa? Janganlah Kak malam, ada kerjaan. Mau jam 11 atau jam 10 malam setelah anak tidur boleh kalau mau. Lagi full-nian. Full ya malam ya? Ada project ya. Oke. Susah Pak Ketua kita nih. Proyek besar nih. Wah, iyalah. Yang mendengarkan dapat cipratan enggak? Apalah, cipratan dikit kan. Oke. Yuk, sebelum kita masuk ke materi kita di Zoom ini, kita hari ini 2JP tentang aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu untuk kelancaran proses kita di 2 jam ke depan. Semoga nggak ada halangan, semoga aman. Berdoa dimulai dipimpin sama Kak Boy. Langsung aja tadi aturan. Kita baiklah, mari kita berdoa untuk kelancaran kita pada hari ini. Semoga kita diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Boy, maaf ngerepotin. Saya mau pimpin doa Kak Boy kalau nggak ada laki-laki. Tapi kita masih ada laki-laki di dalam ruangan ini. Oke. Buka kamera, kita foto dulu. Kita foto nih untuk dokumentasi di tatap maya kita yang ke berapa Kak? 12 kah? Ya, yang ke-12 kan nih Kak? Izin ya. Kurang lebih lah 12. Semoga tercapai 19 tatap maya kita selesai. Ini 1, 2, 3 yang buka kamera, Kak Nini, Kak Mona, Kak Yones, Kak Boy, Kak Putra, yang lainnya belum ada. Ini aja berarti. Izin. Pose bebas. Kak Yones di mana tuh? 1, 2, 3. Ayo Mon, ngantuk Mon. Ulang lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pose. Oke, Dem. Terima kasih. Kita mulai. Daring kita, tatap maya kita untuk hari ini akan membahas tentang refleksi kita, keterhubungan modul 1.2, terus imbasnya akhirnya nanti ke video pembelajaran kakak-kakak. Kakak-kakak kan pernah upload video pembelajaran di modul berapa tuh? Ingat? Modul berapa? Nah, nanti video yang kakak-kakak buat itu kan masih kategori yang harus ada perbaikan lagi. Nah, setelah proses aksi nyata ini, kakak-kakak dituntut lagi untuk membuat video pembelajaran yang berdurasi, yang ada konten, ada produknya di situ, nanti dijelaskan. Kita mulai dulu masuk ke PTT-nya. Izin screen.
Oke, ini dia. Kak Marcos. Ya sudah ya. Baru buka baru ini nengok HP lagi di jalan. Nak nutup. Nak selesai sudah. Baca doa dulu langsung. Baca doa. Dah sudah ya. Baca doa dulu. Serius. Mentanglah nilai ujiannya sama Kak Anton. Serius. Jadi saya tahulah siapa yang ngerjain serempak, Kak. Berapa nilainya, Kak? Kak Yones, nanti saya japri ya. Ya, siap, Kak. Kak, spill nilai lah, Kak. Yakin. Share ke grup. Nine Pula dulu, Kak. Japri be. Kak Nine yakin. Yakin mau di-spill di grup, yakin. Jangan, Kak, jangan, Kak. Betul, Kak. Nah, japri ke masing-masing be peserta. Jangan salah di grup. Iya, betul. Ya. Oke. Izin ya, Kak, saya bacain dulu nanti kita berjalan waktu susah. Nanti di tengah-tengah saya spill nih, saya buka nih, saya intip dikit-dikit nih. Oke. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Izin, salam bahagia. Assalamualaikum, salam damai, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, yang ngucapin salam ini enggak jadi menteri lagi, apakah salamnya masih berlaku? Lanjut. Tenangkan hati, tenangkan pikiran, arahkan semuanya fokus pada nilai akhir. Fokus pada nilai belajar. Munculkan rasa syukur. Alhamdulillah hari ini udah mengajar dengan baik. Alhamdulillah ada rezeki hari ini berbagi sedekah. Alhamdulillah anak-anak nurut. Lanjut, rasa ingin tahu dan kebajikan. Syukuri apa yang kita dapat hari ini, mulai dari pagi tadi kita bangun sampai sekarang siang. Dapat terlelap sebentar, memejamkan mata, alhamdulillah. Semoga berjalan dengan aman. Doa bersama. Sip. Kesepakatan bersama. Izin ya, Kak. Kira tutup lah tadi doa bersama tadi. Kak Boy. Menyalakan kamera. Ini juga ada penilaiannya. Jadi kakak-kakak yang sering aktif kameranya, nilainya untuk lebih tinggi, mendongkrak nilai tesnya bisa jadi. Terus nilai di LMS-nya itu juga bisa mendongkrak nilai akhirnya jika rendah. Tapi yang saya harapkan bisa menyalakan kamera. Mematikan mikrofon jika tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chatnya, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar jika alamiah. Lanjut. Halo, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Wah. Koneksi antar materi. Memahami penugasan aksi nyata. Nah, ini nanti dijelaskan nih. Step by step-nya nanti dijelaskan. Kak Putra ambil alih ruang Kak Anton nih. Iya ya. Oke. Agenda kita refleksi koneksi antar materi. Nah, ini yang saya bilang, semua teman-teman yang ada di kelas 1 ini harus bisa hadir untuk merefleksikan koneksi antar materi modul 1 sama modul 2. Untuk menjabarkan bagaimana proses-prosesnya, terus apa saja modul 1, modul 2 itu, terus hubungannya dengan pembelajaran olahraga kita di lapangan bagaimana. Yang kedua,
penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknisnya, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, sama lini masanya. Tadi refleksi 30, yang ini 20, berarti sudah 50. Dialognya, diskusi dan tanya jawab 7 menit. 7 menit, penutupnya 3 menit. Oke, lanjut. Nah, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Ya, siapa dulu yang mau menjabarkan, menjelaskan keterkaitan antara modul 1 dan modul 2. Mulai dari gambaran awalnya aja, nggak apa-apa. Jika dalam hitungan 10 detik belum ada juga yang mau mengutarakan, ini kan kita kesempatannya semuanya berbicara nih, semuanya menyampaikan refleksinya. Jadi jika tidak ada juga kita spin, kalau sudah di spin jangan lari, tolong jangan lari. Oke, siapa dulu yang mau menghangatkan situasi, menghangatkan suasana, biar panas gitu, biar yang lain ikut-ikut bersuara. Ini macam mana Pak Ketua? Ini hari sudah panas Pak Ketua. Kita panaskan lagi Pak Ketua. Lanjutlah dulu Kak Marcos. Buka dulu biar panas. Ayo Kak Marcos. Ayo Pak Putra, Pak Yohanes silakan berkomentar dari materi kita siang ini. Kak Nini, bagaimana Kak Nini? Silakan memberi contoh kepada adik-adik ini yang sedang dalam proses pembelajaran. Silakan Kak Nini yang sesepuh. Iya ya, sesepuh rupanya yang paling manis, yang paling muda tapi sesepuh ya. Emang kan ini panutan kami nih kan ini. Ayo kan ini dibukalah, dimohon Ya, dimohon Kak. segala hormat. Apapun yang terjadi kan ini kami akan terima ya Pak Ketua. Karena kan saya sebagai ketua kan cuma ini mengarahkan kan. Nah, di sini ada yang sesepuh kita, silakan memberikan arahan untuk gitu nih adik-adik ini supaya kita lebih terbuka kan. Arah dan tujuan kita, visi kita sama kan. Ayo kan ini yang senior yang apa nih mendahulukan yang kami jadi nanti ikut di belakang kan. Ya Kak Nini bila yang muda berkarya. Kami yang tua itu memberi contoh dulu, baru kami mendorong dari belakang Kak. Kan kami begini. Oh begitu Kak. Kita akan mendorong dari belakang Kak. Ayo Kak. Ya. Dorong kemana dulu? Tanya Pak Marcos. Oke, dorong main. Paro anak odo kakek main dorong. Ayo Kak Dede, apa tunjukkan aksi nyata Kak Nini nih Kak. Di awal nih Kak Nini. Ini bentuk dari aksi nyata grup nih Kak Nini. Ya, aksi nyata dari kelas. Nah, kan kita terjun ke lapangan nih aksi nyata yang sebenarnya. Ini aksi nyata apanya dulu nih, apa? Ibarat kalau kita PPL tuh apa dulu kan, mikro dulu kan. Agak baru makro kan. Kak Depi, Kak Marcos dulu sesekali kan Kak Depi. Aku bagian yang agak menantang itu, baru aku kayak di lapangan ada masalah itu aku pasang badan duluan Kak. Tapi kalau tentang ini agak gimana gitu ya, kayak tidak bisa hilangin lah. Itu Pak Putra paham lah itu maksud saya. Ya Pak Putra. Kalau Kak Nini ada masalah praktek langsung, itu biar saya langsung pasang badan Kak. Kalau untuk ini mohon dicontoh sekali baik Kak. Yes, Kak. Ayo Kak Boy, lanjut Kak Boy.
Monggo Kak Nine mungkin lebih ini kan, Kak Nine ini sudah apa nih banyak makan asam garam Kak Nine. Sudah lama di senior, baru masuk Kak Nine sudah lama di Kagor. Iya. Emang luar biasa Kak Nine. Iya, sudah lama di Papua lagi tidak, Pak Boy? Kan ya. Kak Nini tuh di Jogja. Oh, di Jogja ya. Asing lah di Papua, Jogja Kak Nine itu. Oh, di Jogja. Pantaslah ada ke orang Jawa dikit, tidak? Cepatlah Kak Marcos, kita nak mulai nak lihat. Kita sampai Ketua malam dulu. kita sudah selesai. Pak Ketua dulu, ayo Pak Ketua. Saya serahkan dulu lah ke Kak Nine sebagai sesepuh kami. Ayo Kak Nine, nanti kita menyambung menjadi satu Kak Nine. Allahu Akbar. Terkait antara koneksi dari modul 1 modul 2 nih kan. Ya kan? Yang iya Kak Depi, modul 1 lah lupa Kak Depi. Astagfirullahaladzim. Tentang refleksi, tentang framework, model-model refleksi, studi kasus, best thinking. Ayo, strategi. Tanyalah Kak Nine sebelum disepin Kak Nine. Kak Depi kayaknya spin be Kak Depi. Spin ya, Spin, kalau ya. kita Betul. sepakat nih. Di spin kalau tidak jawab, bajunya tidak dikasih. Setuju. Setuju ya? Aku sebelum spin izin bentar ya. Tidak ada cerita. Nah, aku ngurus anak kepala tadi. Guru BK. Nah, Date. ini guru BK. Ini. Guru BK nih. Dia manggil aku nih, guru BK nih. Kalau mulai spin Kak Marcos kabur. Iya. Kalau aku pertama tunggu bae kage. Kage insyaallah ya. Aku tak matikan kamera dah. Aku tak matikan kamera dah nih. Ada bebalah tadi situ. Ayo. Tunggu Pak. Ya, aku tak mati kamera dah. Mati suara bae. Tuh kan? Kak Marcos tuh biangnya tuh. Biangnya tuh. Inilah lagi nak di spin. Yones. Oke. Kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Ya, dia jawabannya. Wow, hampir tadi doa Kak Nini ini apa lah ya? Marka. Sudah di screenshot tadi Pak Boy. Dia Ya. kirim ke grup kan? Ya, screenshotin tadi. Pokoknya semuanya jadi. Ayo dong, Kak Putra. Jangan pura-pura mic-nya mati, Kak Putra. Iya, bentar Kak. Nih. Buka dulu file dulu. Ya. Terima kasih kepada Kakak Fasil yang telah memberi kesempatan untuk mengenai refleksi koneksi antara modul 1 dan modul 2. Ya. Sebenarnya ya seperti yang dibilang Kak Nini tadi, untuk masalah modul 1 dan 2 itu ya secara garis besarnya emang udah lupa ingat gitu. Tapi secara garis besarnya ya untuk refleksinya
modul 1 dan modul 2 ini saling berhubungan erat karena untuk mencapai tujuan pembelajaran ini yang berfokus kepada peserta didik ya, itu kita harus mengetahui strategi apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Modul 1 nih topiknya refleksi Kak ya. Refleksi. Kalau modul 2 strategi. SCL. Ayo diingat lagi. Terus dengan setelah saya mempelajari modul 1 dan modul 2, saya jadi lebih sedikit paham mengenai strategi-strategi model pembelajaran. Ya, salah satu contohnya berdiferensiasi. Ya, sampai sekarang saya menggunakan metode berdiferensiasi itu rencananya untuk menggunakan video pembelajaran PPG nanti. Karena dibanding dari modul-modul yang lain, saya lebih tertarik menggunakan modul berdiferensiasi. Iya. Mungkin itu aja Kak. Cukup. Oke, terima kasih Kak Putra yang sudah mau gentle untuk menjawab, tidak lari. Oke, lanjut. Kita spin lagi. Ini hilang nih. Ada ini. Panggil dong Kak Boy, ini ada nggak di dalam? Halo, halo, Kak Yeni. Ayo Kak Yeni, siap-siap untuk open mic. Oh, nggak ada Kak? Ya ada ya? Nggak ada kan? Oh, Kak Yeni nih. Kak Yeni, aduh kayaknya. Oh, Kak Yones ngangkat tangan nih. Ayo, lanjut Kak Yones. Ya, Kak Yones silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk modul 1 dan modul 2. Maaf kalau salah ya Kak yo. Nggak apa-apa, manusia tempatnya salah Kak. Kita belajar sama-sama. Yang ditanyakan keterhubungannya ya Kak. Iya benar. Keterhubungan antara modul 1 dan 2 yaitu kemampuan guru dalam mengelola kelas, menyampaikan materi, dan motivasi siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Guru yang efektif akan berusaha untuk mengenal setiap siswa secara individual. Dengan mengetahui kekuatan masing-masing siswa, guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dan menantang, sehingga siswa merasa lebih termotivasi dan terlibat. Guru dapat memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tantangan yang tepat akan mendorong siswa untuk terus berkembang dan mencapai potensi maksimalnya. Guru menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Siswa merasa dihargai dan percaya diri, sehingga mereka lebih terbuka untuk belajar dan mencoba hal-hal baru. Guru yang kreatif akan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, termasuk kekuatan siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya siswa yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dapat diberi peran sebagai pemimpin. Demikian sedikit yang dapat saya refleksikan Kak. Lebih kurang maaf. Terima kasih Kak Yones. Wah, luar biasa. Mantap ini. Pemikiran Kak Putra udah, pemikiran Kak Yones sudah, pemikiran Kak Nini sama Kak Boy lagi yang belum. Ayo Kak Nini sama Kak Boy, mana yang duluan?
Sepin mereka. Lah, nak disepin juga. Masya Allah, tabarakallah. Tuh. Ini karena Kak Yones sudah, Kak Yones tidak jadi nih. Nah, tuh Kak Boy. Ayo, silahkan Kak Boy. Harusnya Kak Nine dulu tadi tuh. Enak Kak Nine. Kak Anton, selamat bergabung Kak Anton. Wah, inilah aku geleng-geleng kepala lah. Terima kasih Kakak fasilitator atas kesempatannya untuk merefleksikan koneksi antar materi paket model 1 dan 2. Yang tadi sudah disampaikan Kak Yones itu sebenarnya sudah paket komplit. Ya sudah. Tinggal lagi bagaimana kita untuk masuk kepada aksi nyata ini untuk mengimplementasikan modul dari paket 1 dan 2 ini. Memang kalau di flashback belakang saya juga lupa nih, cuman ada sedikit ini saya buka. Kalau di modul 1 kemarin itu ada seperti di modul 1 itu ada pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan ya. Kemudian itu berpikir aset. Kemudian ada lagi di modul berikut, di modul 1.1 itu framework dan model-model. Nah, tentu ini nanti menjadi acuan dalam kita terapkan dalam aksi nyata nanti. Nah, semoga nanti pada waktu kita membuat nanti aksi nyata bisa sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti refleksi framework dan model-model refleksi di modul 1.2. Tentunya ini sangat berkaitan, sangat relevan sekali dengan apa yang nanti akan kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian di modul berikutnya itu ada di 1.3 itu diferensiasi. Nah, kemudian ada juga perkembangan karakteristik baik emosional, jasmani, mental, dan sosial. Kemudian juga cara membuat refleksi. Nah, semua keseluruhan ini tentu sangat erat kaitannya sebagai acuan kita nanti dalam merancang pembelajaran kita di modul 3 ini, yaitu aksi nyata. Mungkin hanya itu Kak, sekilas dari saya, karena tadi yang sudah sampaikan tadi kakak-kakak sebelumnya saya rasa sudah komplit sekali. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biarpun terima kasih Kak Boy. Saya izin ya. Biarpun Kak Yones menyampaikan dengan secara lengkap, tapi bahasa yang keluar dari mulut masing-masing kakak-kakak kan berbeda, terus cara penyampaiannya juga berbeda. Salah satu yang mau didengar ya pemikiran yang tertuang langsung dari kakak-kakak saja, seperti itu. Silahkan Kak Nini. Masih lanjut ya Kak? Kita udah selesai. Terima kasih waktunya Kak Fasil, Kak Devi. Sebelumnya saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit Kak, apa yang sudah dikatakan oleh Kak Putra, Kak Boy, dan Kak Yones tadi sudah sangat luar biasa. Pemikiran mereka juga sangat luas dan sepertinya sudah menguasai tentang modul 1 Kak. Jadi saya di sini cuma menambahkan sedikit saja tentang koneksi
refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, tentunya kita selaku guru harus bisa melakukan refleksi terlebih dahulu. Refleksi diri, kemudian kita bisa mengetahui atau memanfaatkan sumber daya atau aset kekuatan yang ada di sekolah kita seperti aset manusia, kemudian aset lingkungan, dan lain sebagainya. Setelah itu ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bisa seperti dalam olahraga, siswa yang tidak bisa melakukan teknik passing mungkin bisa dengan pengenalan terlebih dahulu. Kemudian tentang adanya isu-isu sosial yang ada di PJOK tentang kelas inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Setelah itu tentang gender yang sebenarnya perempuan itu juga bisa untuk aktif di olahraga. Kemudian membuat perencanaan pembelajaran PJOK. Setelah itu melakukan asesmen otentik, dan yang saya tahu di modul 2 itu kemarin ada tentang pemanfaatan gerak, kemudian apalagi tentang kebugaran yang sudah kita praktekkan kemarin gitu Kak. Terus yang memang nempelnya di otak saya sampai sekarang tuh tentang SEM Kak. yang lain kayaknya belum begitu lengket, tapi kok SEM kayaknya sudah lengket karena memang langsung praktek kayak kan Kak, kemarin dari pembentukan panitia, kemudian cara membuat event itu seperti apa, baru itu pengalaman pertama saya untuk membuat atau merancang bersama Pak Ketua kemarin, Pak Boy, merancang bagaimana membuat event itu bisa sukses. Nah gitu Kak. Terima kasih Kak Devi. Iya, sama-sama Kak Nene. Memang dibungkus sama suhu tuh luar biasa ya. Oke, secara gamblang garis besar, apa yang sudah kita dapat kita terapkan langsung sama siswanya. Nah, kebanyakan guru olahraga nggak suka materi, sukanya langsung praktek. Memang kinestetiknya yang jalan. Oke, Kak, ini lagi ada yang belum nih? Kak Marco sudah pulang apa belum? Belum ya? Kak Ramona lagi, Kak Ramona. Ramona ada yasinan di rumahnya. Ada lah, suhulah lagi Kak Anton. Mana tuh Kak Anton? Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, ayo. Pertanyaannya sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mana tuh? Lanjut, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo, siapa yang mau jawab? Silahkan. Ini clue-nya, ada 3 peserta yang harus menjawab. Pemahaman tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, sejauh mana nih? Jauhnya 2 meter atau masih 100 meter atau masih di 800 meter? Ini gerakannya slow motion kan? Waktu kita tetap berjalan nih. Sejauh mana Kak Yones? Tunggu ya Kak, lagi mikir. Iya, siap. Siap, ditunggu pikirannya. Pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apa pemahaman saya sudah mendukung paradigma? Ayo, siapa yang mau jawab? Monggo silahkan.
Hujan kah kakak-kakak di sana? Dua jam kemudian. Mau di-spin lagi, kakak-kakak? Oh iya, saya geleng kepala lah nih. Untuk kelas 1, yang setelah tatap maya nih, ini pertemuan kedua kita di daring. Luar biasa nikmatnya. Yang muncul para suhu, dedek-dedek. Keda-keda belum masuk nih. Sejauh mana? Kak Marcos mana? Kak Anton. Adakah dirimu di sana? Jemputlah bajunya. Ernest? Ya Kak, Sudah? coba jawab ya Kak. Boleh, silahkan. Paradigma keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang berpusat pada peserta didik. Pemahaman saya ya Kak. Iya, pemahaman Kak Yone. Paradigma keterampilan mengajar PJOK yang efektif yang berpusat pada peserta didik yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjektif dalam proses belajar. Guru tidak lagi menjadi pusat perhatian, melainkan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar siswa dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Dalam kata lain, siswa sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator, siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan seperti permainan, olahraga, dan aktivitas fisik lainnya. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Proses pembelajaran dibuat menyenangkan sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan menekankan pada proses belajar siswa, bukan hanya hasil akhir. Terima kasih Kak, itu sedikit dari saya. Oke, terima kasih Kak Yones, luar biasa. Yang lain, kakak-kakak yang lain, bagaimana pemahamannya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah sama kayak Kak Yones? Apakah ada pembedanya? Di bagian mana jika ada pembedanya? Pas tuh Kak. Pas ya. Messi luar biasa Kak ya Messi. Oke, lanjut. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Boleh Kak Boy spill? Biar ngantuknya nggak hilang. Biar ngantuknya hilang. Ya.
Saya Kak ya? Boleh. Ayo nih. Kak Putra senyum-senyum aja Kak Putra. Kak Putra masih nyimpan strategi mengajar nih Kak Putra. Lanjut Pak Boy. Lanjut. Oke. Oke, terima kasih Kak. Saya akan mencoba tentang pemahaman saya sejauh mana pemahaman tentang strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini tentang pemahaman. Sebagaimana kemarin kita sudah belajar di modul berapa ya kemarin ya? Lupa tuh saya tuh. Tentang strategi mengajar. Ada beberapa kemarin. Yang jelas strategi mengajar ini ada beberapa kemarin. Ya lupa saya kemarin. Ayo, yang ada kode-kodenya itu. Ya, nah itu yang lupa saya tuh, strategi mengajar itu. Nah, tentunya itu kan nanti jadi bahan acuan juga nanti di apa namanya untuk modul 3 nanti. Cuman saya lupa pula apa kemarin tuh strategi mengajarnya. Boleh saya tengok dulu Kak? Strategi mengajar. Strategi mengajar kita di modul 2 Kak Boy. Iya. Modul 2, saya buka dulu modul 2.1. Titik 2. 2.2. 2.2. Di 2.2. Yang waktu itu kita belajar di, kalau tidak salah di SMA 10. Iya, 2.2. Lo nyimpan nih kemarin. Saya nih yang ada di 2 titik konsep dan keterampilan. Oh iya, ini konsep dan keterampilan mengajar efektif ya. Nah, kalau untuk yang strategi ini itu kemarin ada, cuman saya lupa Kak. Lupa pula nge-save kemarin tuh, aturan kemarin tuh. Nanti mungkin boleh di-share lagi, kakak-kakak mungkin ada yang masih nyimpan. Tentunya strategi mengajar ini kan sangat diperlukan bagi kita guru dalam merencanakan pembelajaran. Kalau kita tak ada strategi, tentu kan kita akan nanti kita tidak tahu capaian pembelajaran siswa, kemudian tujuan pembelajaran siswa. Dengan adanya strategi, tentunya itu kita bisa merencanakan pembelajaran mulai dari awal hingga akhirnya, dan juga mendukung pembelajaran yang efektif dengan strategi mengajar tersebut. Nah, dan juga tadi yang disampaikan Kak Yones tadi bahwa guru itu bukan hanya jadi pusat perhatian. Nah, itu kan bagian dari strategi mengajar. Tetapi guru hanya sebagai fasilitator, bagaimana guru bisa menciptakan strategi pembelajaran yang efektif, yang menyenangkan, dan berpusat kepada peserta didik. Dan juga ketercapaian pembelajaran itu
tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Jadi saya rasa secara garis besarnya untuk strategi mengajar mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Boy pemaparannya. Nah itu dia. Saya izin ya. Nampak? Nampak tak? Nampak dah Kak? Nampak. Udah. Belum. Belum nampak, Kak? Satu Belum. dulu. Nanti lagi. Lanjut. Lanjut dulu. Jawab ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, ayo pendidikan gerak. Keren pendidikan gerak di modul 2.3 kita. Ayo, siapa yang mau speak? Pemaparan. Boleh Kak Putra, boleh Kak Nini, boleh Yeni, boleh Kak Anton, silahkan. Tadi ada Bella. Bella mana Bella? Bella tadi ada masuk keluar lagi. Oke, siapa yang mau bantu jawab untuk yang ini? Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Monggo silahkan membuka mikrofonnya. Ditunggu selama 2 jam. Silakan. Nanti di-spill lagi nilainya. Jawab dulu. Tahu kan ini? Kak Putra. Iya, Kak. Gas kuy. Ini oke, terima kasih Kak ya. Ini kalau nggak salah nih waktu tatap muka kemarin ya. Okay. Oke, untuk sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, ya. Ini pernah kita coba melakukan pada saat tatap muka kemarin, ya. Kita melakukan beberapa macam gerakan dengan menghitung denyut nadi. Dari tanpa kita melakukan aktivitas dari yang ringan, maksudnya dari yang ringan ke yang berat. Mungkin untuk pemahamannya mungkin kita harus mengetahui pemahaman dasarnya dulu. Misalnya pendidikan gerak itu berfokus pada pengembangan motorik, pemahaman kinestetik, dan koordinasi tubuh. Terus mungkin kita harus tahu ya, untuk pendidikan gerak ini kalau kita menerapkan ke sekolah atau ke peserta didik, kita harus memahami dulu ya, latar belakang siswa kita dan apa maksudnya, harus mengetahui kemampuan siswa kita terlebih dahulu. Nanti kita akan menyesuaikan aktivitas apa saja kira-kira yang cocok yang kita gunakan untuk peserta didik kita.
agar tujuan pencapaian atau tujuan pembelajaran kita tercapai. Mungkin itu aja, Kak. Oke. Terima kasih Kak Putra sudah mau berbagi dan menjawab. Tidik. Nah, dapat lagi. Oke. Dah. Lanjut. 73,4. Kak Boy menunggu-nunggu namanya loh. Itu adalah nilai awal tes awal Kak Dine itu. Yang terakhir berapa, Kak? Nantilah kita spill ya. Kita bahas dulu ini. Hai, siapa yang belum speak nih? Sejauh apa pemahaman tentang sport education? Nah, ini tadi Kak Nine tuh tadi. Cocok Kak Nine nih. Ini nih. Hai, Kak Nine. Ini mudahnya nih Kak Nine. Kak Nine nian nih. Kak Nine kan selaku sekretaris kemarin kan? Wow. Pokoknya kelas 1 tuh banyak nih pejabatnya. Ya, mulai dari ketua, sekretaris, merangkap enggak loh? Oh iya, ada lagi yang penjaga tukang pukul juga ada di sini. Oh, penjaga tukang pukul lengkap di sini. Silahkan Kak Nini. Same. Padahal tadi cek baru, Kak. Aku nih. Bungkus Kak Nine. Spill nilai dulu, Kak. Gampang kok. Pendek baca. Siapa yang bodoh? Tidak, ini Kak, kami lagi ada rapat kecil di rumah kawan nih. Enggak, suara-suara kawan nih, Kak. Oh iya. Apa Anak SD ngomong kayak gitu kan? Apa nih Kak tadi? Apa tuh? Sejauh apa? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oh ya, sport education model itu. Berarti tengah malam lah, kakak lagi ngomong, astagfirullah. Kak Devi bisa yang lain beda nih, Kak Devi orang nggak bisa diam sini. Apa cerita malam-malam tuh? Kita cerita apa malam-malam? Malam Jumat kemarin. Iya tuh Kak. Geli dan nampak ya. Oh diam lah. Nggak enak ada Kak Boy. Dengar gak Kak Boy cerita kamu nih? Emang kalau cewek cerita Kak Putra, ampunian di sekolah tuh Kak Putra. Ay. Taruh saja buatnya. Iya biasa. Saya kalau nampak cewek lagi ngontak tuh cepat lah ngindar loh. Coba ya Kak Devi ya. Mungkin nanti kakak-kakak yang lain bisa menambahkan. Sport education model itu merupakan pengembangan pendekatan pembelajaran dengan pembelajaran dengan pengalokasian waktu, kemudian pengorganisasian peserta didik, berbagi peran, kemudian permainannya dimodifikasi, pengenalan kompetisi musim, kemudian pengorganisasian tim, penentuan juara, dan perayaan akhir musim. Jadi STEM ini seperti, kalau menurut saya Kak Devi, nanti tolong diluruskan kalau seandainya salah. Jadi ini seperti kita tuh belajar untuk membuat event yang sesuai dengan musim atau tren atau lagi lagi trennya di musim ini permainan apa. Contohnya permainan sepak bola sekarang. Jadi anak-anak kan sering melihat permainan sepak bola. Jadi kita guru bisa membuat sport education model ini dengan melibatkan peserta didik untuk bermain peran. Pura-puranya kita membuat event, terus kemudian panitianya yang menjadi panitia adalah semua siswa.
terus menggunakan alat yang ada di sekolah. Jadi mungkin seperti itu Kak. Jadi yang disebut dengan sport education model tadi. Makasih Kak Devi. Sama-sama Kak Nini. Jadi memanfaatkan aset anak ya. Di situ kita menerapkan apa, anak mencoba untuk bermain peran, menjadi siapa. Untuk anak SD mungkin agak banyak PR yang akan dilakukan untuk anak SD jika ini yang dilakukan anak SD. Tapi kalau untuk SMA bisa nih, Kak Putra nih bisa nih menerapkannya di sekolah coba. Kalau kami sudah mulai kemarin setelah SEM, saya, Pak Epri, dan Pak Deki juga sudah mulai buat event sama anak kelas 3 kemarin. Kita coba-coba, rupanya luar biasa. Ya Kak Nini silahkan. Kak, kalau berbicara tentang SEM itu apakah tempat pelaksanaannya itu harus di lingkungan sekolah atau bisa kita pakai yang aset lingkungan tadi, seperti contohnya di dekat sekolah saya ada hall badminton, apakah bisa dimanfaatkan hall itu gitu Kak? Bisa, bisa. Tidak harus di sekolah, yang mendukung saja. Oke, terima kasih Kak Nini. Lanjut, karena Kak Nini jawab, kita bagi yang ini. Sebentar saja. Oke. Nampak Pak Boy? Mantap Kak Putra, 78. Oke. Kalau udah salah, tadi kan Mato nih maklum kan. Mato ngantuk kayak gitulah. Ngintip-ngintip nih ya. Oke. Sip. Sejauh apa asesmen otentik nih? Asesmen otentik lagi yang ditanya nih. Siapa yang bisa bantu jawab nih di sini? Wah Allah, luar biasa. Kak Anton, di mana dirimu? Kak Yones, di mana dirimu? Asesmen otentik. Muncul. Kak Anton. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Apakah pemahaman saya terhadap SEM sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK? Ada yang bisa jawab? Asesmen otentiknya, biar kita spill lagi nilainya. Kak Boy silahkan. Ya Kak. Nah, ini berkaitan dengan asesmen otentik Kak ya. Ini barusan kemarin nih kita masuk ke pembelajaran asesmen otentik ya. Ini berkaitan tentang penilaian guru yang terhadap peserta didik, yang mana asesmen otentik itu sifatnya itu otentik itu maksudnya nyata. Nah, jadi memang hasil yang proses, yaitu proses di mana guru mengumpulkan informasi melalui dunia nyata ya, melalui penerapan baik itu keterampilan, kemudian pengetahuan, dan juga pemahaman yang bermakna. Jadi tujuan asesmen otentik itu yaitu guru dapat mengukur kemampuan peserta didiknya dalam menerapkan pengetahuan keterampilan dalam situasi yang nyata dan direfleksikan dalam kompleksitas dunia nyata. Bisa melibatkan misalnya
observasi langsung, kemudian aktivitas fisik, kemudian juga evaluasi. Nah, kemudian dalam aspek untuk mengukur kemajuan peserta didik itu ada aspek fisik, kemudian sosial, emosional, dan situasi kontekstual. Jadi kesimpulannya di sini ini saya kutip juga nih, yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, yaitu proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Jadi itu merupakan simpulan yang saya kutip ini dari modul tentang asesmen otentik. Mungkin sedikit pemahaman tentang asesmen otentik, Kak Depi. Terima kasih. Terima kasih Kak Boy, ditunggu ini sudah. Sudah Kak. Tengok tuh Kanton. Nilai Kanton tuh. Hilang kan? Lambat. Lagi sibuk, sorry. Maklum di kantor lagi banyak pasien. Lancar, jadi juga kena ke Jepang nampaknya. Iya, mau ke Jepang lah. Nah, mahasiswa sebelah ini nah ke Jepang deh nah. Jangan Kak Putra. Besar cobaan. Godaan Jepang. Jatah istri kan 4, tambah istri lagi di sana. Halal kok, halal. Bagi yang mampu. Lah, bagi yang mampu. Mampu lah, gajinya aja 20 juta gaji pokoknya. Gimana nggak mampu? Ini lantaran umur udah lewat aja ini syarat. Kalau nggak pergi juga ini. Allahu Akbar. Ya, kakak-kakak kita lanjut ke penjelasan tugas aksi. Nah, didengar, diamati, dan diresapi. Yang harus kakak-kakak lakukan sebelumnya saya akan membacakannya terlebih dahulu atau kakak-kakak bisa nampak langsung. Yang pengantar tugas setelah mempelajari modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, kita bukan di modul 3 kita akan melakukan aksi nyata ini, tidak. Tapi di modul 3 nanti kita akan masuk ke komunitas. Jadi ini pure atau khusus untuk modul 1 sama modul 2 tentang pembelajaran berpusat pada siswa. Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada siswa. Nah, dimasukkan di situ nih bagian refleksinya. Oke. Nggak ada anak kecil di sini. Kalau ada Bella sama Al kan nggak apa-apa nyuruh mereka baca ya. Pengantar tugas, keterangan, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP dan modul ajar. Selain videonya ada RPP sama modul ajar juga yang akan kakak-kakak buat.
Nah, saya mohon jika ada mengirimkan video pembelajaran lagi, tolong aksesnya itu dibuka kuncinya atau siapa saja boleh melihat. Jadi saya nggak harus minta akses sama kakak-kakak lagi untuk melihat atau mendownload video pembelajaran kakak-kakak. Yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Dah. Jadi kakak-kakak cakupkan 30 menit itu atau di awal kegiatan masuk sama refleksinya itu semua unsur-unsur pokoknya ini tercapai dengan waktu 30 menit. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP dan video yang diunggah. Nih, itu tugas saya untuk mensinkronkan apakah pas modul sesuai nggak dengan video yang kakak-kakak upload. Penugasan mandiri, tugas pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian lini masa dan melakukan refleksi dengan benar dan baik. Nah, yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP, modul ajar dapat melihat kembali. Pertama, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada, yang telah dikerjakan di modul 1.6. Sesuaikan itu. Nah, untuk videonya mungkin ada perbaikannya. Itu juga yang harus kakak-kakak lakukan. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, backward design yang kita bahas. Kita ujungnya dulu kita pikirkan, baru kembali lagi ke awal. Lanjut, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang kedua, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang berbeda melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan ABT, Asset Based Thinking yang kemarin kita bahas, dalam merencanakan strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pendidikan pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Lanjut, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan modal dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan modal dan materi yang dipilih. Lanjut. Kemudian, unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date. Jadi ada waktu nih, jangan sampai lewat waktu kakak-kakak ngirimin video, nggak akan terbaca dan nggak akan ternilai nanti susahnya nilai kakak-kakak ujungnya. Oke. Kak, izin nanya Kak. Boleh Kak Yones? Ini praktek mengajarnya di kelas ya?
Boleh dari kelas dulu dibawa ke lapangan atau boleh langsung di lapangan. Oh gitu ya. Hmm. Waktu sesuai di itu ya, di LMS ya Kak? Iya, 30 menit Kak Yones. Nggak, maksudnya tanggalnya sesuai di LMS ya? Iya, jangan sampai telat. Maksudnya mulai dari dia bisa upload sampai waktu yang ditentukan. Jadi Oh, waktunya itu bukan waktu mulai upload, tapi itu waktu batas biasanya. Oke. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Kakak-kakak? Ya, Kak Boy, silahkan. Saya mau bertanya masalah pembuatan video. Ya. Nah, ini berdasarkan pengalaman waktu PPG. Itu kami dengan dosen itu membuat, kami bertanya juga kepada dosen, apakah video itu dalam 30 menit itu boleh dipotong-potong dan disatukan untuk memperkecil kapasitas. Soalnya pengalaman kalau di full 30 menit itu tentu besar ya. Kemudian itu kan dalam downloadnya memang lama itu. Nah, yang saya mau tanyakan boleh nggak kalau pada saat buat video nanti di-cut nih, misalnya 5 menit pertama, cut, langsung sambung lagi videonya on kamera. Maksudnya 5 menit pertama, mati, langsung on kamera lagi. Jadi sambung jadi satu, nggak maksudnya bukan diedit apa. Boleh nggak Kak seperti itu maksudnya. Jadi memperkecil kapasitas. Tapi videonya tetap berjalan sesuai dengan urutan gitu. Atau memang mintanya videonya nggak boleh mati dalam 30 menit. Atau boleh di-cut 5 menit pertama, mati kamera, kemudian langsung on kamera gitu. Jadi yang megang kamera memang standby gitu. Apakah boleh atau tidak? Itu pertanyaannya. Oke. Kalau untuk disamakan dengan PPG, saya jujur kalau untuk nanya kayak Kak Boy, saya sama fasilitator saya nggak nanya karena bahasa Kak Peri dulu bahasanya buat video 30 menit. Jadi saya coba pun kemarin 30 menit tanpa jeda itu 5 giga. Dan memang seperti yang Kak Boy bilang itu berat dan lama. Mungkin sehari semalam ngirimnya. Kirim gagal, kirim gagal, kirim gagal. Nah, kalau untuk dipotong tapi tidak mengganggu step by stepnya, terus dipotong lagi cuman ada jeda sepersekian detik atau gimana Kak Boy bahasanya? Sebenarnya cuman cut video ya, bukan pemotongan video sebenarnya. Paling ya cut itu paling sepersekian detik lah. Sepersekian detik, bukan lama ya. Ketika mati kamera langsung dihidupkan lagi. Jadi antara kameramen dengan kita itu sudah ini kan, sudah dialog, sudah komunikasi. Ketika mati ada kode, hidupkan lagi gitu kan. Jadi nggak ada jeda lama gitu. Tapi tetap durasi 30 menit. Sip. Itu gimana Kak? Itu PR untuk saya Kak Boy. Nanti saya tanyakan sama yang lebih ahli. Saya takut salah jawab nanti yang rugi Kak Boy. Ya. Oke. Terima kasih. Nanti insya Allah malam nanti sudah ada jawabannya. Ya, Kak Yones silakan. Izin Kak ya, menanggapi Kak Boy tadi. Masalah penyimpanan yang besar. Jadi ngasih solusi dikit Kak Boy. Oke, silahkan. Kalau untuk kalau penyimpanan besar itu tuh pengaruhnya dua. Yang pertama piksel kamera sama pencahayaan. Jadi kalau Kak Boy mau penyimpanannya agak kecil, itu dari HP-nya yang kameranya pikselnya tidak besar. Kemudian di saat di lapangan tuh pencahayaannya jangan terlampau terang, sedang-sedang baik. Jadi pas penyimpanannya nanti itu agak kecil itu penyimpanannya. Wah. Terima kasih. Ilmu. Terima kasih Kak Yones. Terima kasih Kak Yones. Ya, silakan Kak Putra. Oke, terima kasih Kak. Kak,
ini mau nanya, videonya kan 30 menit. Mm-mm. Ini 30 menit nih harus kita atur waktunya sampai penutup atau gimana? Takutnya kalau 30 menit kan waktunya singkat. Iya, Mungkin kita lakukan pembukaan, absensi, terus materi inti. Saya rasa sampai materi inti 30 menit mungkin udah habis waktunya. Nah, itu bagusnya gimana? Apa dipotong aja materi intinya dipersingkat atau gimana? Itu gimana maksudnya, Kak? 30 tuh, menit. tuh tengok ada jawaban dari Kak Anton tuh di Itu namanya sama be diedit ke Anton. Makanya saya bilang tadi, seandainya nih bisa tadi, kalau untuk masalah waktu untuk antara pembukaan, inti, penutup mungkin bisa lah ya dirancang, diatur waktunya selama 30 menit. Tergantung kita dengan apa gimana gitu kan. Nah, cuman tadi Kak Yones sudah ngasih tahu kan bagaimana supaya mengecilkan ini. Cuman kalau kata Kak Anton tadi kita full edit itu sama baik itu di luar ini kan, di luar konsep ini kan. Nah, sedangkan ini tidak bisa diedit gitu nah. Tapi kalau masukan saya tadi cuma jeda untuk tujuannya untuk memperkecil. Nah, itu aja sebenarnya. Cuman dengan masukan Kak Yones tadi akan saya coba ya, mudah-mudahan berhasil. Kemudian kapasitasnya menjadi kecil, tidak berat. Nah, dan juga kita download pas dia punya itu tidak ada terlalu lama gitu kan. Oke, terima kasih Kak Boy. Kak Putra saya jawab, usahakan di bagian intinya seharusnya yang misalkan ada inti yang harus berkelompok ataukah intinya yang ada anak melakukan sendiri-sendiri, itu usahakan cuma 1 atau 2 aja yang tampil gitu. Jadi dipersingkat aja di intinya, jangan dipulkan sampai selesai kayak gitu. Oke, siap Kak. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya seputar video? Briefing dulu Kak Putra sama kameramen. Iya. Suruh ngatur waktu di luar lapangan tuh kan. Jadi ada satu orang perlu nih sebenarnya. Berarti 5 menit pembukaan, 20 menit inti, 5 menit penutup. Nah, kira-kira seperti itu. Memang kita harus mengalokasikan waktu se-efektif mungkin. Jangan lupa asesmen awal, jangan lupa refleksi akhir. Ingat kakak-kakak, apa yang sudah kita pelajari, kita terapkan di situ. Nah, sudah satu lagi Kak. Untuk pengirimannya itu sudah tertera ya. Ya saya takutnya kan ini apalagi nih kegiatan di sekolah tuh, waduh lumayan ini juga. Mana Senin kaget saya jadi pengawas pro AMBK nih Senin Selasa, ampun. Ya mungkin yang lain juga ada juga nih tugas nih. Ini sudah disampaikan sama kepala sekolah kemarin. Itu sudah tinggal surat tugas baik. Nah, apakah nanti berbenturan waktu apa gimana itu Kak Devi? Mohon pencerahan. Siap Kak Boy gantiin untuk ngawas asesmennya. Iya. Ada SK-nya sama transfernya kan. Izin Kak Boy, di situ sudah ada waktunya untuk penguploadan video. Bebas kakak mau ngambilnya di sore hari, kerja sama-sama satu kelas atau bagaimana. Kondisional sih sebenarnya Kak. Kalau saya dulu buatnya sore, dan saya bukan pakai anak siswa kelas saya 1, tapi saya pakai anak paskib saya. Ini kan di sini, nah unggah ini. Saya mungkin kalau misalnya anak saya tidak ada mungkin numpang dengan Kak Anton beasiswanya, karena siswa Kak Anton ini kan sampai sore kan. Bisa tidak Kak Anton kira-kira? Oh iya benar. Sudah mulai nih. Kak Anton speak. Sudah mulai bisa diupload nih, karena kita videonya sudah mulai bisa diguyur nih nampaknya. Sudah dibuka kan, nggak terkunci. Due date-nya kapan dong?
refleksinya aja tanggal sekian. Kita minggu depan Zoom itu kalau nggak Selasa Rabu tuh. Kalau di saya nggak bisa lihat due date. Maksudnya tuh waktunya nggak bisa saya lihat. Tunggu dulu. Coba cek dulu Aksi nyata. Kak Yones. Apa date apa Aksi nyata ya, Kak Bay? ya? Due date-nya kapan tuh? Di- Tanggal 4. Due date-nya tanggal 4 masih Coba tanggal aku ingat dulu. 4. Oh, tanggal 4 November due Wah, date-nya. tanggal 4 nih pas kita turnamen nih Kak Anton. 4 November ya? Dimulai Anton turun dari pula nih. tanggal 24. Iya. Iya. Tanggal 4 berarti terakhir tuh ya? Iya, kalau di situ dibilang due date berarti ya terakhir. Tanggal 4. Mudah-mudahan lah ada orang waktu luang tanggal 4. Amin. Tanggal 4 hari Senin ya? Senin. Adalah kesempatan Hari minggu besok. Senin Kan cuma Selasa 30 saya menit. yo. Dah kadang nih saya nih Kak Putra ada baik kadang kan. Ya apa di luar ini kan. Di apa namanya nih? Banyak job ya. Itulah. Kadang ada Itulah. baik. Ya, Ya biasa. bagi-bagi job tuh, Kak. Bagi-bagi, Kak. Biar ada Saya panitia. kira kemarin Senin ini tidak ada apa kan rupanya sudah diberikan amanat sama Kepsek kan 2 hari itu ngawas NBK kan. Emang kalau kita guru olahraga itu jadi andalannya enggak? Betul tuh. Ya emang guru olahraga ini harus stronger. Harus kuat di segala lini ya. Mau itu lapangan jadi ya kan. Mau di ruangan jadi siap di segala medan. Era kan ini. Lanjut Kak, nilainya Kak. Oke. Lanjut kita aspek penilaian. Yang pertama mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 1. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. 2. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua ada bagiannya interaktif. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Nah, ada nanti siswanya mungkin ada yang bertanya atau siswanya menggali lagi apa yang dilakukan kayak gitu. Nah, yang kedua pemberian motivasi. Nah, ingat ada ucapan luar biasa, bagus untuk siswa, pujiannya berapa. Nah, itu jangan dilupakan kalau buat PD pembelajaran. Terus menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pembukaan proses belajar. Melakukan aktivitas pembelajaran konstekstual dengan kehidupan nyata. Menerapkan pengajaran efektif, konten umpan balik, waktu belajar akademis. Pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Strategi pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis modal, penutup. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmennya, menerapkan asesmennya. Oke. Banyak lagi yang nak dibaca ya. Poin Bella. Poin-poinnya aja. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Masya Allah. Nah, mungkin ini ada dah Kak, ini acuannya untuk kami nih, mungkin di LMS atau di mana. Jadi bisa jadi mengingatnya kami kan. Poin-poin yang harus kami jadikan acuan untuk aksi nyata nanti kan. Apanya PDF-nya atau gimana gitu kan. Oke. Nanti di-share. Tapi enggak apa ya, lihat secara garis besarnya aja ya. Nah, ini alurnya kakak-kakak. Penyusunan aksi nyata, setelah persiapan penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, lanjut ke upload RPP-nya, rentan 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Terus penilaiannya oleh fasilitator setelah diupload.
Lanjut ke refleksinya. Ini alurnya. Allahu Akbar. Lanjut. Diskusi. Dan tanya jawab. Selesai. Nah, selesai apa belum nih? Bacoin Kak Putra. Oke, siap Kak. Langsung aja nih. Ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Maklumi enggak nih? Gimana Pak Boy? Cocok, lanjut? Lanjut. Lanjut bungkus. Oke. Bungkus. Pergi ke Jakarta naik taksi. Hendak beli bakso dan roti. Cakep. Sama guru PJOK yang hebat ini. Selalu di hati dan terinspirasi. Wih, keren. Jadi makan bakso di mana kita, Kak Putra? Nah, Kak Nine, di mana Kak Nine? Gas, Kak. Ojo lali. Jali. Ayo Kak Nine, Mie ayam ceker. sambil jemput baju nih. Yo, kapan kita nih kumpul satu di dekat di sini be, mie ayam ceker nah. Iya, Ayo. ngambil baju sana be, Pak Boy. Nah, ayo Kak Nine, kapan kita ambil baju nih? Hei. Nah, tuh di Mayang, jadi juga Mayang. Kan mie ayam. Tumpuk Apa? tengah lah. Apa di Mayang? Mayang. Yo, dekat rumah banget. Di apa tuh nah, dekat Puri Mayang. Mie ayam. Mie ayam ceker tuh. Mie ayam seberang apa tuh, hall tuh, maju dikit. Sebelum hall. Sebelah kanan. Oh, kanan. Gym. mie ayam Pak D. Dekat gym. Gym nak, gym. Mie ayam Pak D. Ayam Pak D tuh. Yo, Bukan dekat rumah makan. Puri Mayang kan? Yo. Bukan. Itu gerbang Puri Mayang. Yuk. Bukan. Sebelum kalau di rumah Bang Anton kan turun. Nah, sebelah kanan. Sebelah kanan sebelum Puri Mayang. Bukan dekat rumah makan. Dekat gym sebelah kanan. Wah, udah enak itu. Ada tabo. Enak abo. Depan masjid Mayang tuh nah enak. Anu di Mayang Puskes enak. Mayang Puskes. Mie abo. Oh, Mayang Puskes enak tuh. Bakso enak situ Bang. Ini untuk Mie abo, pesertanya, mie abo. Be, ya? Di Mayang Puskes dekat perumahan Argentina. Tanya Kak Anton, Mie Kak. abo. Kak Anton, ini peserta be apa kayak mana? Ini untuk peserta Bel. Saya izin live lah kalau kayak gitu. Kalau untuk peserta Bel. Boleh, pasil boleh ikut, tapi dia yang bayar. Yang bayarin gitu. Cair. Kak, spill nilai lagi Kak. Oh iya, Marcos tahu tuh. lupa. Tadi siapa tadi? Putra terakhir Kak. Tadi Putra. Mama. Yeni. Wow. Ini siapa nih? Sudah? Ada Marco 96. Beneran habis. Mantap nilainya. Bang Anton 69. 69 Bang Anton. Iya semalam lah 69. Semalam sudah 69, jadi tersalurkan. Wah, ini siapa 90 bagus. Cocoknya nilainya. Malam Jumat. Nah, 78. Sudah. Gimana sih Mato Kak Boy ini? Memang harus pakai kacamata ya nampaknya. Kak Men harus sama tuh nilainya tuh dengan saya tuh. Kenapa? Kan dapat kunci jawaban dari Kak Men. Iya kok. Harus sama itu.
Tak bisa. Oh gitu. Kalau beda berarti Kak Men di salahnya dikit kasih jawabannya. Manipulasi data. Iya. Udah Kak Nine udah ditampilin tadi nilai kakak. Nilai Yones belum Kak, rendah ya Kak? Sudah tadi sudah di. Yones belum? Kayaknya Kak Men lebih tinggi dari saya nih. Kanyo disalahinnya nggak 5 ekor kan? Iyalah. Tapi ada yang 100 loh. Hai. Peserta Moro Jambi. Nah, itu berarti dia dari pasilnya tuh dikasih kunci tuh. Cewek tak tuh? Cewek tak? Nilai 100 tuh. Cowok. Wah, pasilnya cewek berarti. Ih, kok gitu? Kanton. Cinlok. Oh. Bisa jadi ya kan? Nilai Yones ada Kak ya? Sudah Kak Yones. Nanti saya jawab. Belum Kak, Yones belum Kak. Kak, ulang lagi ya Kak Yones. Kak Yones di akhir kan? Iya Kak Nine. Iya. Ulang lagi. Dado Cito Kak Nine. Japri. Bayar. Wani piro Kak? Sekalian dah nak jadi 100 boleh. Ya poin. Kok bisa Bang Anton 69? Nah itulah karena semalam lah tuh. Cocok nih kan kayak di apa kemarin kita SMA Malam 10 Jumat, kemarin. malam kan malam Jumat. Al mana Al? Kanton Boy. ini baca soal. Malam kan 69, boy, malam Jumat. Saya rasa Bang Anton ini mungkin nak cepat-cepat. Berapa menit Kanton ngerjainnya? 3 menit. 69. Nah, cepat-cepat. Jadi mungkin dia harusnya mencet A, kepencet itu, kepencet B mungkin Kak Putra. Padahal sudah dikasih kan. Pokoknya sinkron tuh nilai dengan kejadian semalam malam Jumat cocok sinkron. Ditutup dengan doa bersama dan foto bersama. Tolong jangan suruh Kak Anton yang pimpin doa. Yo kakek doa pengantin baru baca. Iya. Ayo. Silakan. Ya Kak Yones. Jangan doa mengeningkan cipta yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri aktivitas Zoom kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam tugas kita dalam mengajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Woi bangun tidur yo Marcos. Doa selesai. Nak ke Jamtos dia Bang Anton. Bangun tidur. Nak ke Jamtos dia. Hilang